Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Manajemen Resiko yang diampu oleh dosen Bu Nanda Audia SEMM. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul mengidentifikasi resiko. Dan anggota kelompok kami terdiri dari Diki Andrea Sahta 1951 04 0278, Ika Trindrika Priseptia 1951 04 0320, Holipur Rohman 1951 04 0335, dan Karnila 1951 04 0331. Baik, kita langsung masuk ke materi yang pertama, itu adalah survei risiko. Survei risiko atau risk survey dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pemegang polis dengan mengurangi risiko bisnis mereka. Data risiko spesifik untuk mengidentifikasi masalah di tempat di mana risiko dapat dikurangi. Manajer merupakan pihak yang paling tahu operasi perusahaan, termasuk risiko-risiko yang dihadapi perusahaan. Karena itu, manajer bisa diminta bantuan untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi oleh organisasi. Tujuan melakukan metode pengamatan dan survei adalah untuk mendapatkan sekumpulan informasi tentang hal yang kita inginkan, seperti pengamatan dan survei untuk tingkat kebutuhan pasar, pengamatan dan survei tentang ketidakpuasan pelanggan, pengamatan dan survei untuk menemukan produk baru, serta pengamatan dan survei gaya hidup pelanggan. Hasil diskusi tersebut menunjukkan ada 5 hal yang penting. Yang pertama adalah risiko komoditas, harga komoditas yang jatuh padahal perusahaan memegang komoditas tersebut. Yang kedua adalah risiko cuaca yang tidak menguntungkan sehingga mengacaukan panen dan menurunkan volume pertanian atau penjualan menurun. Yang ketiga adalah risiko counterparty perusahaan gagal memenuhi kontraknya terhadap perusahaan. Yang keempat adalah risiko lingkungan, perusahaan menghadapi tuntutan hukum karena perusahaan dituduh merusak lingkungan atau pencemaran lingkungan. Yang kelima adalah risiko persediaan mengalami kerusakan atau membusuk. Baik, materi yang kedua adalah risiko berdampingan dan atau berbatasan. Yang pertama adalah risiko berdampingan. Agent risk adalah risiko yang letaknya berdampingan dan tidak memiliki jarak yang memadai untuk dikategorikan sebagai risiko terpisah. Yang B adalah risiko berbatasan. Outgoing risk adalah risiko yang berada dalam satu atap. Risiko yang berbatasan tanpa jarak. Outgoing risk dengan risiko CARC berada dalam satu atap berlaku suku premi tertinggi. Risiko berdampingan agent risk dengan risiko kapas berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan kode okupansi masing-masing risiko, menerapkan suku premi tertinggi di antara risiko-risiko tersebut sesuai OJK dan aturan OJK terkait yang terbaru. Risiko perbatasan tanpa jarak outgoing risk ditetapkan sebagai risiko kapas dengan ketentuan sebagai berikut. Menggunakan kode okupasi 2395 menerapkan suku premi sesuai NKR pasar bersangkutan. Selanjutnya adalah metode identifikasi risiko. Beberapa metode identifikasi risiko antara lain metode kuesioner. Analisis ini membantu manajer risiko fokus memastikan informasi yang terkait dengan harta dan operasi perusahaan tidak ada yang terlupakan. Yang kedua adalah metode laporan keuangan. Metode ini mengidentifikasikan semua risiko yang berkaitan dengan laporan keuangan, seperti harta, uang, dan personalia. Lebih lanjut, laporan keuangan ini digabung dengan ramalan keuangan dan anggaran. Yang ketiga adalah metode inspeksi. Metode inspeksi adalah pengamatan langsung terhadap jalannya operasi seperti mesin, peralatan, lingkungan kerja, kebiasaan kerja pegawai, dan seterusnya. Yang Identifikasi risiko adalah usaha untuk menemukan atau mengetahui risiko-risiko yang akan timbul dalam kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau perorangan. Selain itu, metode yang digunakan di dalam identifikasi risiko adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah survei, yang kedua adalah brainstorming, yang ketiga adalah bow to analysis, yang keempat adalah struct, yang kelima adalah skenario analysis, dan yang keenam adalah fault tree analysis atau FTA. Baik, selanjutnya adalah penggunaan pihak luar untuk mengidentifikasikan risiko.
Manajemen risiko boleh percaya pada agen asuransi, broker, atau konsultan untuk melakukan pekerjaan yang rinci, mengidentifikasikan risiko, tetapi mempercayai sepenuhnya pihak luar untuk mengidentifikasikan risiko pada suatu saat dapat mengandung kelemahan. Walaupun banyak agen asuransi dan broker lebih baik dan lebih berpengalaman menemukan risiko pada berbagai perusahaan, disebabkan oleh waktu dan energi yang dikerahkan dalam mempersiapkan survei menyeluruh, terutama bagi perusahaan besar. Tidak ada metode tunggal atau prosedur mengidentifikasikan risiko yang bebas dari kelemahan. Dalam hal ini diperlakukan strategi manajemen untuk menentukan metode atau kombinasi metode yang cocok dengan situasi yang dihadapi. Faktor yang mempengaruhi pemilihan itu adalah sifat dari bisnis itu, besarnya perusahaan itu, dan tersedianya tenaga ahli. Dalam perusahaan besar dapat ditemukan adanya bagian manajemen risiko yang melakukan identifikasi menurut prosedurnya sendiri. Tanggung jawab pengelolaan risiko oleh direktur terhadap pemilik. Yang kedua adalah hubungan manajemen risiko dengan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Pengelolaan risiko usaha dengan fungsi-fungsi perusahaan lainnya, yaitu akuntansi, keuangan, marketing, produksi, personalia, engineering, dan maintenance. Bagian-bagian itu ada yang menciptakan risiko dan ada yang menjalankan sebagian fungsi manajemen risiko. Yang pertama adalah hubungan dengan fungsi akuntansi, yang kedua adalah hubungan fungsi dengan keuangan, hubungan dengan marketing, bagian produksi, engineering dan maintenance, serta bagian personalia. Baik, terima kasih. Itu adalah presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, saya mewakili kelompok 2 memohon maaf. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Baik, terima kasih. Tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.